Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa yang sudah diulas tadi tentang hukum Islam dan perubahan sosial atau hukum dan perubahan sosial. Saya mulai dari sini ya. Hukum hukum sebagai sarana merubah masyarakat ya. Hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Ya, law as tool of social engineering ya. Hukum sebagai sarana atau alat untuk merubah masyarakat. Jadi penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaruan masyarakat. Masyarakat itu sangat membutuhkan sekali panduan di dalam kehidupan sosial. Di setiap ada komunitas, setiap orang berkumpul dua orang, pasti akan ada hukum, ada kesepakatan yang terjadi antara kedua orang tersebut. Kalau itu ditambah lagi dari dua orang, kemudian menjadi tiga orang, terus bertambah menjadi kelompok masyarakat, menjadi komunitas, menjadi kelompok yang lebih besar, akhirnya menjadi suatu kumpulan dari masyarakat-masyarakat yang besar. Di mana ada kelompok masyarakat pasti dibutuhkan suatu regulasi. Apalagi ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat, ada stratifikasi masyarakat, ada stratifikasi sosial. Tentu itu kalau tidak ada regulasi, tidak ada rule of game, aturan main dalam kehidupan sosial, akan terjadi chaos. Akan terjadi ketidaktertiban atau disorder tadi. Maka supaya order, supaya tertib, supaya damai, supaya sejahtera, hukum itulah dibuat. Maka hukum sebagai cara untuk melakukan rekayasa sosial. Kita saja supaya kita beradab, supaya kita berpengetahuan, supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah kehidupan, maka ada yang namanya politik pendidikan. Maka regulasi-regulasi tentang pendidikan diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul jelas kepada masyarakat. Nah, maka untuk mengatur atau untuk merekayasa suatu masyarakat yang tertib, yang aman, yang damai, itu dibutuhkan hukum. Maka hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kalau suatu masyarakat itu mempunyai pola hidupnya yang berbeda, kemudian yang menyimpang, maka ada aturan hukum. Contoh yang terakhir, katakanlah ada perilaku seksual yang menyimpang di kalangan mahasiswa, katakanlah. Termasuk juga interaksinya. Ada juga yang dosen-dosen memanfaatkan atau melakukan sexual harassment kepada mahasiswa, katakanlah. Maka ada regulasi untuk mencegah bagaimana supaya kejahatan-kejahatan seksual itu tidak terjadi di mana saja, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Maka ada undang-undang yang mengatur tersebut. Nah, sehingga regulasi itu akan mengatur, akan menjadikan suatu ketertiban sosial terjadi di dalam masyarakat. Nah, untuk merekayasa, mendesain suatu masyarakat yang bagus, maka dengan hukum. Nah, sehingga hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Dulunya orang itu tidak mau antri, katakanlah. Inginnya yang kuat adalah mereka yang berkuasa. Nah, terjadi kanibalisme, terjadi kekerasan di antara masyarakat itu. Maka dibuat suatu regulasi. Katakanlah pemilu dulu, kalau tidak ada pemilu, orang itu berebut kekuasaan semaunya saja. Siapa yang berkuasa dengan segala kekuasaannya dia menguasai. Maka konflik akan terus terjadi. Maka dibuatlah undang-undang pemilu. Dengan undang-undang pemilu supaya pergantian transformasi kekuasaan itu nir kekerasan. Tidak ada darah yang menetes karena konflik tersebut. Kalau pemilu sampai terjadi tetesan darah apapun bentuk konfliknya, dinilai sebagai suatu kegagalan. Maka transformasi kekuasaan harus dilakukan secara damai bermartabat. Yang kalah sudah mengatur strategi untuk tahun berikutnya, untuk periode berikutnya untuk berjuang lagi.
Yang menang ya disyukuri, kemudian merangkul kembali, melakukan rekonsiliasi supaya tertib sosial itu terjadi. Nah, ini cara untuk melakukan peradaban, pergantian kekuasaan secara beradab. Maka didesainlah undang-undang sistem pemilu, pengawasan pemilu dari A sampai Z-nya, bagaimana manajemen pemilu, bagaimana administrasi pemilu, bagaimana kampanye itu dilaksanakan, bagaimana kampanye yang beradab, yang mencerminkan suatu nilai-nilai kemanusiaan, tidak ada konflik di situ. Setiap konflik, tahapan-tahapan yang terjadi ketika konflik harus melalui mekanisme hukum. Terjadi kecurangan melalui mekanisme hukum. Selisih suara dan itu terjadi kecurangan, masuk sengketa pemilu melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa pemilu, apapun yang terjadi itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ada unsur-unsur pelanggaran pidana, penyelesaiannya melalui pengadilan umum. Kalau terkait dengan sengketa pemilu, perselisihan perolehan suara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah cara-cara secara beradab bagaimana suatu re-engineering atau merekayasa suatu masyarakat supaya masyarakat itu beradab. Kita juga saat ini di era pandemi ini supaya orang itu tidak berkerumun, supaya orang itu tidak seenaknya saja tidak tertib, maka direkayasa melalui regulasi undang-undang karantina, undang-undang PPKM, dan aturan-aturan pelaksana lainnya seperti peraturan pemerintah sampai pada kebijakan-kebijakan yang teknis yang dikeluarkan oleh eksekutif, yaitu menteri atau peraturan menteri dan lain-lain yang sampai operasional. Atau pemerintah daerah mengeluarkan perda-perda tentang bagaimana terkait pandemi ini dijalankan sehingga terjadi suatu herd community, kekuatan publik atau ketahanan publik sehingga vaksinasi ini bisa memberikan efek terhadap kekuatan masyarakat terhadap rentannya terpapar virus. Semakin kuatnya masyarakat sehingga virus tidak bisa menyerang individu. Kalau individu yang terserang itu ya harus dikarantina. Dari mana dia berasal itu harus dikarantina dulu, disterilkan. Kalau betul-betul memang sehat, dilepaskan lagi ke masyarakat untuk bertemu, berinteraksi. Tapi kalau dia itu terpapar, harus dia isolasi sampai dia betul-betul sehat dan tidak membawa virus untuk menularkan kepada orang lain. Jadi kekebalannya terbangun. Nah, itu dengan rekayasa, dengan undang-undang, dengan regulasi. Kalau tidak ya kita pemerintah mau menetapkan PPKM ketiga katakanlah besok tanggal 24. Ini adalah bentuk rekayasa supaya tadi penyebaran COVID yang sekarang sudah gelombang ketiga dan mungkin ada gelombang-gelombang yang lain, terserah yang maha kuasa itu atau hasil riset dari bidang kesehatan itu seperti apa. Apakah kita sudah cukup kuat untuk mengatasi segala bentuk virus? Wallahu a'lam. Tapi ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan termasuk melalui regulasi, hukum, aturan-aturan hukum sebagai suatu sarana tadi untuk melakukan engineering, rekayasa sosial. Tentunya di situ adalah dalam rangka untuk mencapai kepastian hukum, untuk memberikan rasa keadilan dan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat. Nah, ini maka fungsi hukum itu adalah sebagai sarana sosial kontrol, pengendalian sosial, di mana upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah di dalam era kemajuan dan pembangunan itu adalah stabilitas masyarakat, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas budaya masyarakat, kemudian inflasi bisa terkendali secara ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa sejahtera.
Maka dengan hukum ini bisa menjadi suatu sarana untuk mengkontrol, mengendalikan potensi-potensi negatif segala diatasi. Nah, hukum juga sebagai sarana social engineering tadi sudah saya jelaskan, yaitu memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikir masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya sebagai konsekuensi negara sedang membangun yang kaitannya dengan menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi rekayasa sosial ini bisa diciptakan dengan hukum, sehingga hukum mempengaruhi perubahan masyarakat. Kalau suatu masyarakat, suatu hukum sudah tidak layak lagi, sudah tidak kompatibel untuk mengatur masyarakat, menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, maka harus ada amandemen, ada perubahan. Hukum-hukum yang digugat di Mahkamah Konstitusi atau di undang-undang itu yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar, dilakukan judicial review, itu adalah menunjukkan hukum sudah tidak bisa mengatur, tidak sesuai dengan cita rasa keadilan dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Maka itu digugat supaya diciptakan suatu aturan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, tidak menciderai keadilan sosial. Itu adalah upaya-upayanya. Maka perlu bagaimana wibawa hukum ini sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, sehingga fungsi hukum memang sebagai melakukan rekayasa, menciptakan ketertiban, tetapi juga di situ adalah menegakkan aturan-aturan, menegakkan ketika terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran itu ada penegakannya, ada upaya untuk mewujudkannya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang topik yang ke-13 ya, faktor yang mempengaruhi perubahan, mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Tadi pemakalah sudah menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat itu adalah faktor hukum itu sendiri, faktor para penegak hukumnya, sarana prasarananya, faktor masyarakat, dan budaya hukum. Kita lihat faktor yang mempengaruhi efektivitasan hukum dalam masyarakat diantaranya adalah bagaimana kaidah hukumnya, bagaimana hukumnya. Ini adalah ilmu hukum yang berbicara tentang bagaimana membuat suatu aturan hukum yang baik, aturan hukum yang ideal. Itu pekerjaan ilmu hukum. Sedangkan ilmu atau sosiologi hukum ini hanya melihat bagaimana hukum itu bisa diimplementasikan, bagaimana hukum itu bekerja di tengah-tengah masyarakat, bagaimana hukum itu bisa mencapai keadilan dan ketertiban. Maka faktor yang mempengaruhi efektivitasnya suatu hukum itu adalah bagaimana hukumnya itu dibuat. Kalau hukum ini masih memenuhi rasa, tentu tujuannya adalah memenuhi rasa keadilan, adanya kepastian hukum, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi hukumnya ini adalah hukumnya itu sendiri harus memenuhi rasa keadilan. Kalau sudah tidak memenuhi rasa keadilan tadi, maka perlu diamandemen, perlu dirubah, perlu di judicial review kalau itu kaitannya dengan undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, ya undang-undang dasar atau rasa keadilan. Bisa masyarakat itu bisa sebagai standing, legal standing yang mempunyai hak untuk menggugat suatu regulasi kalau regulasi itu dirasa tidak memenuhi rasa keadilan atau bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Maka ini harus dirubah. Maka hukumnya itu adalah hukum, kalau sudah ada regulasinya, harus memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan bisa terjadinya ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua tadi adalah penegak hukum. Bagaimana penegak hukumnya? Bagaimana mentalitinya? Bagaimana karakter penegak hukumnya? Apakah mempunyai integritas dan profesional, atau
penegak hukumnya mereka mudah anginan, mudah terkena angin. Artinya adalah kalau dia berhadapan dengan kekuasaan, dia layu sebelum berkembang. Sehingga palu hakimnya adalah menjadi lentur dan tidak menjadi tumpul dalam penegakan hukum. Apakah itu berhadapan dengan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, atau kekuasaan yudikatif, atau kekuasaan keuangan. Jadi penegak hukum ini layunya itu kalau berhadapan dengan kekuasaan, power atau politik, atau kekuasaan keuangan atau ekonomi. Artinya dia disuap sehingga dia menjadi loyo, tidak berdaya, dan hukumnya berpihak kepada penyuapnya. Kita lihat, penegak hukum itu catur wangsa. Ada hakim, jaksa, polisi, advokat. Ini catur, 4. Saya menambahkan petugas sipir, lapas, atau bapas. Ini juga sebagai catur penegak hukum. Nah, penegak hukum, hakim harus mempunyai integritas yang tinggi. Kejujuran, mentalitas, moralitas, akhlakul karimah, etika, komitmen kepada jabatan, sumpah jabatan. Ini adalah integritas. Kalau ini sudah mudah dibeli oleh pencari keadilan, sudahlah hancur penegakan hukum di Indonesia. Kita bisa belajar kepada hakim-hakim yang mudah dibeli oleh pencari keadilan. Mungkin saat ini ada hakim-hakim yang tadi layu sebelum berkembang untuk memutuskannya. Mereka dibeli atau dipengaruhi dalam membuat vonis sehingga integritasnya hancur. Kita bisa belajar juga para jaksa yang ditangkap oleh KPK karena integritasnya digadekan dengan disuap oleh para pencari keadilan. Kita juga lihat banyak polisi yang masuk bui karena integritasnya diragukan. Ketika menjalankan tupoksi tugas dan fungsi kewenangannya, mereka menggadekan integritasnya. Mereka tidak profesional. Seharusnya aparat penegak hukum ini adalah profesional. Bekerja sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, perkembangan ilmu, pengetahuan yang terkini. Ini. Advokat juga demikian. Kita bisa belajar, berita media memberitakan advokat yang terlilit masalah hukum karena mereka menggadekan keintegritasannya dan keprofesionalannya hanya karena terblinger masalah keuangan ataupun disuap oleh para pihak. Demikian juga kita melihat, mendengar melalui berbagai liputan media petugas sipir yang mudah disuap integritasnya sehingga memberikan privilege kepada warga binaan dengan harga khusus, kamar khusus, ataupun tempat-tempat khusus kepada mereka. Mestinya mereka harus memberikan yang sama kepada semua warga binaan profesional. Adil, jujur, bermentalitas, bermoralitas, berakhlak, beretika, komitmen kepada sumpah jabatan yang dia miliki. Ini yang menjadi problem yang kita hadapi. Tentunya kelak Anda sebagai mahasiswa hukum, Fakultas Syariah, camkan ini, integritas, mentalitas, moralitas, akhlak, komitmen kepada jabatan, kelak kalau Anda menjadi profesional hukum di masa yang akan datang. Karena inilah yang akan mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Kalau mereka-mereka para penegak hukum sudah on the right track, insya Allah hukum menjadi panglima di Indonesia akan betul-betul terwujud, sehingga hukum tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas, tetapi adalah adil, seadil-adilnya, sebagaimana norma dan sila yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi komitmen kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir,
saya ingin menyampaikan untuk makalah ataupun tema yang terkait dengan bagaimana perubahan hukum dalam masyarakat, termasuk apa dampak-dampak dari perubahan masyarakat itu sendiri, bagaimana hukum ini berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, bagaimana kesadaran hukum di dalam masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat, faktor-faktor hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, tadi saya kira sudah. Kemudian saya kira yang terkait dengan dampak ya, dampak perubahan sosial dan kebudayaan terhadap masyarakat atau dampak dari perubahan sosial dari masyarakat. Dampak dari perubahan sosial dalam masyarakat, kalau masyarakat akibat yang positif, ini masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, berarti running well ya, no problem ya, tidak ada masalah, masyarakat bisa mengendalikan, bisa berpartisipasi, bisa adaptif dengan perubahan yang cepat di dalam masyarakat, mereka tidak terjadi ceklek ataupun suatu kekacauan ya, ataupun mungkin kekagetan di dalam masyarakat. Tapi masyarakat mampu adaptif karena tentu ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang baik di dalam masyarakat, mereka sangat adaptif dalam perubahan yang sangat cepat. Tapi kalau masyarakat yang tidak berpendidikan atau nilai kemampuan pendidikannya itu di bawah standar ataupun tidak mempunyai pendidikan, mereka akan gagap menghadapi perubahan. Karena ilmunya tidak cukup untuk tadi mengantisipasi, berpikir antisipasi, kemudian berpikir kompleks untuk mengatasi masalah-masalah yang sangat ruwet dalam kehidupan. Sehingga dia berpikir monolitik, hanya satu aspek saja atau monodisipliner. Dia sempit dengan pengetahuannya, tidak membuka wawasannya. Sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk survival. Mereka lebih banyak yang akibat dampak negatif itu. Nah, dampak negatifnya atau akibat negatifnya masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Sehingga terjadi pergolakan, pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, dan kriminalitas meningkat. Coba silahkan Anda amati, teliti, di mana di masyarakat yang tingkat kriminalitas tertinggi, itu bagaimana perubahan sosialnya. Apakah mereka itu tidak mampu mengantisipasi, tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dia menggunakan kekerasan untuk bisa survive. Nah, ketika tingkat kriminalitas tinggi, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di dalam sistem sosial masyarakat tersebut. Tanggung jawabnya siapa? Ya masyarakat. Tentunya adalah stakeholder, adalah pemerintah. Mengapa bisa terjadi perubahan sosial yang menjadi masyarakat menjadi suka dengan kejahatan, kriminalitas? Silahkan Anda nanti melakukan riset-riset kecil, penelitian-penelitian kecil yang sifatnya mikro di daerah-daerah Anda teliti, Anda gunakan pisau analisa dengan sosiologi hukum ini untuk melihat bagaimana karakter, bagaimana perubahan yang terjadi masyarakat, perubahan bagaimana perilaku ekonomi, bagaimana perilaku sosialnya, bagaimana perilaku spiritualnya. Silakan itu diteliti, dikaji. Sehingga Anda bisa menggunakan pengetahuan sosiologi hukum ini secara liat, aplikatif di dalam masyarakat, sebagai pisau analisa untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Karena sosiologi hukum itu adalah melihat bagaimana interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Mengapa di daerah ini kok masyarakatnya itu adem ayem, tenang? Mengapa di daerah B kok tingkat konfliknya sangat tinggi? Ini berita terbaru ini pagi ini di daerah Boyolali
terjadi seorang anak menggugat waris orang tuanya. Ini ada apa ini? Problem sosial yang semacam ini nih harus Anda atasi, Anda amati ini. Mengapa orang anak itu mestinya adalah berterima kasih kepada orang tua, justru rebutan warisan dari orang tua. Nah, berarti ini adalah akhlak, ini persoalan moralitas, atau hanya sekedar hubungan keluarga itu adalah hubungan ekonomi saja, hak-hak ekonomi saja. Tapi hak-hak edukatif, parenting, ini tidak ada. Sehingga tata krama tidak terjadi di dalam keluarga. Yang ada adalah kanibalisme, disusupi oleh materialisme yang sangat kuat, kehidupan hedonis yang berpengaruh. Maka ada disorientasi ini. Ketika terjadi sesuatu yang negatif dalam masyarakat, ada disorientasi masyarakat. Disorientasi ini kalau dibiarkan saja terjadi suatu konflik. Itulah gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala yang negatif segera diatasi. Siapa yang mempunyai otoritas untuk mengatasi tersebut? Ya sesuai dengan stakeholder yang ada, pihak yang berkepentingan, terutama adalah pemerintah dalam hal ini. Maka fungsi-fungsi eksekutif, pelayanan publik dalam masyarakat dijalankan. Kalau tidak bisa berjalan, ini terjadi suatu ketimpangan sosial. Nah, kalau masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, maka memang harus ada lembaga-lembaga sosial. Biasanya di sini adalah fungsi-fungsi NGO ya, atau organisasi keagamaan, ormas-ormas keagamaan, ataupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi, yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan riset action atau participation action research, yang mereka bisa mengidentifikasi dirinya, kemudian dia bisa melakukan pemberdayaan, empowering dirinya, sehingga dia mempunyai kesadaran untuk bisa merubah dan bisa menyesuaikan perubahan yang ada. Kalau perubahan itu positif, ya jelas memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan dan bahkan dioptimalkan untuk meningkatkan daya dan kemampuan masyarakat untuk survival dalam semua perubahan. Terjadinya diferensiasi struktural, penyebaran ataupun tidak hanya struktur sosial tertentu saja. Munculnya budaya ilmuwan, terus mengkaji pengetahuan baru, terus mengikuti perubahan-perubahan, dan ini dibutuhkan pemahaman dan kekuatan ilmu pengetahuan untuk bisa survive dalam perubahan sosial yang positif. Kesadaran politik semakin tinggi, sehingga mereka berpartisipasi dalam regulasi-regulasi ataupun bisa memberikan perubahan-perubahan yang lebih positif. Kemudian perkembangan industrialisasi jelas, ini bisa membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya ya polusi. Maka industri yang green atau industri yang ramah lingkungan itu harus dibangun, sehingga sustainable development ini harus dibangun. Masyarakatnya bukan industrialisasi yang menyebabkan terjadinya keburukan lingkungan. Kalau keburukan lingkungan akan terjadi azab ya, barangkali mungkin bencana akan ada di sekitar kita dan silih berganti. Nah, inilah perubahan-perubahan sosial baik yang positif maupun negatif yang bisa kita antisipasi, kita atasi. Kalau negatif, terjadi kesenjangan sosial ekonomi, timbul kelompok-kelompok sosial tertentu, pengangguran, masalah sosial ataupun gejala-gejala sosial yang ada. Perubahan tingkah laku negatif dari perubahan sosial, seperti kriminalitas tadi, kemudian egoisme, kemudian muncul kekuatan-kekuatan yang negatif. Munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal, lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi maksimal. Ini tadi catatan saya bahwa lembaga-lembaga sosial harus bisa mengatasi perubahan sosial, karena mereka akan mentransformasikan kepada masyarakat di lingkup unit-unit yang kecil, sehingga akan terjadi order ataupun ketertiban. Terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam, anomali
yaitu suatu anomali itu bertentangan itu. Mestinya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kedermawanan, nilai-nilai filantropi, nilai-nilai kebajikan ini harus dikembangkan. Tapi sebaliknya mereka mengembangkan nilai-nilai yang negatif, iri dengki, dan kemudian perebutan kekuasaan biasanya terjadi. Maka kita bisa mengatasi kondisi-kondisi tersebut dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, saya kira di poin terakhir ini general review. Tolong nanti dibuat untuk sebagai tugas akhir atau ujian semester yang harus dikumpulkan pada tanggal 13 Desember. Setiap kelompok itu 3 orang, bentuknya video, durasi sekitar 5 menit lebih ya. Ya, kalau maksimal mungkin 10 menit ya. Jangan panjang-panjang karena kepanjangan nanti tidak efektif atau memakan banyak kuota itu. Diunggah di YouTube masing-masing, kemudian di tag Sosiologi Hukum, Muhammad Juli Janto, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Bangga UIN Said Surakarta. Silakan maksimal tanggal 13 Desember. Terima kasih atas segala partisipasi dan kesabaran Anda, dan waktu sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ilmu yang sudah kita dapatkan di perkuliahan ini coba digunakan sebagai pembuka wawasan Anda kembangkan dalam analisa-analisa sosial yang Anda gunakan. Semoga kita senantiasa sukses dalam segala kondisi dan mampu menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Saya tutup sesi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.